Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pertemuan keempat ini, uh, kita akan berbicara atau mengulas tentang activity based costing atau lebih familiar dengan ABC. Baik, uh, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu kita menjelaskan sistem perhitungan biaya sederhana atau bisa dibilang sistem perhitungan biaya secara tradisional. Kemudian yang kedua itu menjelaskan penyebab perubahan sistem biaya. Yang ketiga itu menjelaskan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Dalam hal ini, activity based costing. Yang keempat itu bagaimana penerapan perhitungan dari ABC. Yang kelima itu menjelaskan manfaat dari ABC. Dan yang keenam itu menjelaskan kendala dalam penerapan ABC. Baik, jadi yang pertama itu kita mengulas tentang sistem biaya tradisional. Jadi biaya itu kan dibagi atau menurut sifatnya itu kan ada biaya langsung yang mana ini dapat ditelusuri. Jadi tracing di sini kita dapat menelusuri biaya itu ke objek biayanya secara langsung. Kemudian ada juga biaya tidak langsung, yang mana kita harus menelusurinya itu menggunakan alokasi. Jadi dasar dari alokasi ini berasal dari pertimbangan manajemen. Jadi manajemen punya kebijakan, misalnya mereka mengalokasikan biaya listrik ke setiap produk. Itu ada kebijakannya. Misalnya di alokasi misalnya berdasarkan porsi dari pendapatan atau porsi dari uh, jumlah unit yang diproduksi atau porsi dari uh, waktu yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Contohnya misalnya PT Jogja Istimewa mempunyai dua produk, yaitu produk A dan produk B, unit produksi. Jadi barang yang ingin diproduksi itu produk A sebesar 5.000 unit, produk B sebanyak 20.000 unit. Kemudian harga jual, itu produk A itu 400, produk B itu 200, kemudian bahan baku dan tenaga kerja yang terkait dengan biaya bahan baku ini, atau dalam artian dia bisa, contohnya tuh kayak bahan baku, kemudian ada nanti orang yang menghandle atau orang yang mengawasi atau orang yang memproses bahan baku itu. Nah, itu per unitnya itu produk A itu 200 dan produk B itu 80. Kemudian jam tenaga kerja langsung itu 25.000 jam tenaga kerja untuk produk A dan 75.000 jam tenaga kerja untuk produk B. Kemudian ini jam tenaga kerja langsung ini per unit. Jadi untuk produk A sebesar 5 diperoleh dari 25.000 dibagi dengan 5. Kemudian untuk produk B itu sebesar 3,75 itu diperoleh dari 75.000 dibagi dengan 20.000. Kemudian ada pun anggaran biaya overhead itu sebesar 2 juta. Nah, yang menjadi masalah ini ialah bagaimana kita bisa menganggarkan atau kita bisa mengalokasikan biaya BOP sebesar 2 juta ini ke produk A dan ke produk B secara tradisional, yang mana pada sistem tradisional ini ada kebijakan untuk PT Jogja ini, mereka mengalokasikan biaya BOP itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung, yakni sebesar 100.000 totalnya, yang mana produk A 25.000 ditambah dengan produk B 75.000. Baik, jadi
tahap pertama, langkah pertama itu kita harus mengetahui tarif jam tenaga kerja, yang mana diperoleh dari total BOP sebesar 2 juta, dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung, yaitu 100.000. Nah, jadi tarifnya itu sebesar 20 per jam tenaga kerja langsung. Nah, terus bagaimana alokasinya untuk produk A dan produk B? Jadi, produk A, unit produksi 5.000, tarif 20. Kemudian ada jam tenaga kerja langsung sebesar 25.000. Nah, alokasi BOP ini diperoleh dari tarif dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Jadi 20 dikalikan 25.000 itu sama dengan 500. Dan tarif BOP per unitnya dan biaya overhead per unitnya ini diperoleh ini sebesar 100, yang mana diperoleh dari 500.000 dibagi dengan unit produksi sebesar 5.000. Begitupun sama halnya dengan produk P, unit produksi 20.000, tarifnya 20.000, jam tenaga kerja langsung sebesar 75.000. Jadi alokasi BOP itu 20.000 dikalikan 75.000, yang mana diperoleh hasil itu sebesar 1.500.000. Nah, kemudian BOP per unitnya itu sama dengan 75. Nah, jadi inilah dia punya total alokasi BOP, yang mana dari alokasi BOP sebesar 2 juta ini untuk produk A itu sebesar 500.000 dan produk B sebesar 1.500.000. Baik. Nah, jadi berikutnya itu berapa total biaya per unit dan margin per unit untuk produk A dan produk B. Jadi untuk produk A dan produk B ini harganya itu untuk produk A sebesar 400 dan produk B sebesar 200. Kemudian biaya bahan baku dan tenaga kerja untuk produk A sebesar 200 dan produk B sebesar 80. Nah, biaya BOP ini untuk produk A sebesar 100 dan produk B sebesar 75.000. Jadi total biaya ini untuk produk A sebesar 300 diperoleh dari 200 ditambah dengan 100. Kemudian produk B sebesar 155 itu diperoleh dari 80 ditambah dengan 75. Kemudian margin itu selisih antara harga dengan biaya. Jadi produk A itu harganya 400 dikurangi biayanya itu sebesar 300 sama dengan 100. Kemudian untuk produk B itu harga 200 dikurangi dengan biaya total biaya sebesar 155 sama dengan 45 marginnya. Nah, jadi pada pembahasan ini kita akan mengulas mengenai apa sih yang mengubah, apa sih yang membuat sistem tradisional, sistem biaya tradisional ini sudah ditinggalkan atau sudah mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang lebih modern atau perusahaan-perusahaan yang memang lebih mapan. Jadi dari sistem tradisional ini sudah berpindah ke sistem EBC. Mengapa? Itu diantaranya ialah perusahaan sudah menciptakan produk yang beraneka ragam. Yang mana dalam artian sudah berbagai macam jenis produk dihasilkan. Bukan hanya satu produk, tetapi sudah 2, bahkan ada yang sampai puluhan, ada yang bahkan sampai ratusan produk yang dihasilkan. Di mana produk-produk tersebut sudah semakin kompleks dan sudah melibatkan bermacam dan berbagai
aktivitas yang sulit untuk ditelusuri secara langsung. Yang kedua itu biaya tidak langsung. Ini dalam hal ini contohnya BOP. Jadi perkembangan sekarang ini bahwa perusahaan-perusahaan banyak menggunakan teknologi. Jadi satu teknologi digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Nah, bagaimana kita bisa mengalokasikan cost dari teknologi tersebut ke produk-produk? Jadi itu bukanlah hal yang mudah untuk menelusuri itu. Jadi itu yang harus membutuhkan sistem biaya yang lebih kompleks dan lebih rinci. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi pasar ini memang menuntut bahwa kita sebagai pelanggan itu menuntut akan adanya inovasi-inovasi. Dalam artian adanya keanekaragaman produk. Nah, jadi antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya itu mereka saling berkompetisi dalam hal misalnya pangsa pasar, di mana perusahaan A dia punya pangsa pasar misalnya untuk barang A, B, C. Kemudian untuk perusahaan B dia punya pangsa pasar untuk barang E, F, G. Jadi dari kompetisi inilah yang menuntut perusahaan untuk mampu menciptakan produk yang bermacam-macam sehingga bisa menguasai pangsa pasar yang ada. Nah, berikutnya itu dari hal-hal itulah yang membuat perusahaan ini mengubah sistem biaya tradisional ke sistem biaya EBC. Jadi apa itu sistem biaya EBC? Jadi EBC ini merupakan metode pembebanan biaya ke objek biaya berdasarkan aktivitas. Yang ditekankan di sini ialah berdasarkan aktivitas dari rangkaian proses untuk menciptakan suatu produk atau menyediakan suatu jasa. Jadi, bagaimana kita bisa mengakomodir untuk mengalokasikan BOP ini ke objek biaya. Jadi, apa sih yang menyebabkan munculnya biaya? Jadi, aktivitas. Jadi, semakin banyak aktivitas, semakin kompleks aktivitas itu membutuhkan biaya yang semakin besar. Jadi, memang biaya ini yang memicu munculnya aktivitas ini yang memicu munculnya biaya tersebut. Jadi dalam penerapan EBC ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan atau kita cermati. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi produk, apa saja produk yang dihasilkan atau yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua itu identifikasi dia langsung dari produk. Yang ketiga itu kita identifikasi biaya tidak langsung dari produk. Yang keempat itu identifikasi aktivitas biaya tidak langsung dari produk. Yang kelima itu identifikasi cost driver dari setiap aktivitas biaya tidak langsung dari produk. Yang keenam itu menghitung tarif dari setiap aktivitas. Dan yang terakhir itu kita menghitung biaya langsung dan biaya tidak langsung dari setiap produk. Jadi contohnya itu misalnya kita memakai contoh yang sebelumnya, yang mana PT Jogja Istimewa mempunyai dua produk A dan produk B, di mana anggaran BOP atau BOP itu sebesar 2 juta. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan BOP ke produk A dan produk B secara EBC, atau bisa dibilang dasarnya itu berupa aktivitas. Baik, jadi yang tahapan pertama itu kita harus mengidentifikasi produk apa saja. Jadi pada tahapan ini diidentifikasi ialah produk A dan produk B. Kemudian tahapan kedua itu kita harus mengidentifikasi biaya langsung itu
sejumlah berapa. Nah, untuk produk A itu sejumlah 200 per unit, kemudian produk B sebesar 80 per unit. Kemudian tahapan ketiga, kita harus mengetahui biaya tidak langsung yang akan dialokasikan untuk produk A dan produk B. Jadi pada contoh ini yang akan kita alokasikan ialah BOP sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian yang keempat itu kita harus identifikasi aktivitas-aktivitas dari biaya yang tidak langsung ini. Dan yang kelima itu kita harus menentukan cost driver dari setiap aktivitas. Ya, jadi yang keempat kita harus menentukan aktivitas. Jadi untuk anggaran 2 juta ini untuk aktivitas teknis itu sebesar 125.000, untuk aktivitas setup sebesar 300. Kemudian untuk aktivitas operasi mesin itu sebesar 1.500.000 dan aktivitas packing sebesar 75.000. Jadi diketemu dia nilai sebesar 2 juta rupiah, 2 juta. Kemudian ada pun cost driver untuk setiap aktivitas tersebut. Jadi pada aktivitas teknis itu cost drivernya ialah jam teknis. Kemudian untuk aktivitas setup itu jumlah setup. Kemudian untuk aktivitas operasi mesin atau pengoperasi atau penjalanan mesin atau menjalankan mesin itu berupa cost drivernya berupa jam mesin. Dan untuk aktivitas packing atau pengemasan itu cost drivernya berupa jumlah pesanan. Jadi ini merupakan tahapan kelima, dan dari tadi kita berbicara tentang cost driver. Apa itu cost driver? Jadi cost driver itu ialah penyebab timbulnya biaya dari suatu aktivitas. Jadi ada hubungan sebab akibat. Misalnya contoh kita adanya aktivitas packing. Nah, aktivitas packing itu kan dia sangat terikat dengan jumlah pesanan. Jadi semakin banyak aktivitas packing ini disebabkan oleh semakin banyak pula jumlah pesanan. Nah, misalnya terus contoh yang lainnya itu misalnya operasi mesin, jam pengoperasian mesin. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, itu disebabkan oleh penggunaan mesin yang semakin banyak atau semakin lama. Jadi, cost driver ini dia yang bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang dia ini yang penyebab biaya itu muncul dari aktivitas itu karena ini penyebabnya. Adapun selain cost driver jam mesin, ada juga jumlah pesanan, ada juga jumlah setup, ada juga misalnya cost drivernya berupa luas lantai, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi kan tahapan kelima. Di tahapan keenam ini ada data tambahan, data berupa data operasi atau data konsumsi aktivitas, yaitu untuk aktivitas jam teknis itu produk A 5.000 membutuhkan 5.000 jam, dan produk B membutuhkan 7.500 jam. Kemudian jumlah setup itu produk A membutuhkan 200 setup, kemudian produk B membutuhkan 100 setup. Adapun juga jam mesin itu produk A membutuhkan 50.000 jam mesin, produk B membutuhkan 100.000 jam mesin. Kemudian jumlah pesanan itu produk A membutuhkan 5.000 pesanan, dan produk B membutuhkan 10.000 pesanan. Jadi cost driver itu jam teknis, jumlah setup, jam mesin, jumlah pesanan. Kemudian anggaran itu untuk jam teknis sebesar 125.000, untuk setup sebesar 300.000, kemudian untuk jam mesin sejumlah 1.500.000, dan jumlah pesanan sebesar 75.000. Nah, kemudian konsumsi aktivitas. Ini yang dibutuhkan untuk produk A dan produk B. Nah, kemudian kita harus menghitung tarif aktivitas.
Jadi tarif aktivitas ini diperoleh dari anggaran dibagi dengan konsumsi aktivitas. Jadi jam teknis itu ketemu tarif aktivitasnya sejumlah 10 per jam. Kemudian jumlah setup itu tarifnya itu sebesar 1000 per setup. Kemudian jam mesin itu tarifnya itu 10 per jam. Kemudian jumlah pesanan itu tarifnya sebesar 5 per pesanan. Jadi ini merupakan tahapan ke-6. Kita menghitung tarif dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh, itu yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk, yang mana kita akan mengetahui atau kita dapat mendapatkan informasi berupa unit cost dari setiap produk. Di produk A ini, unit produksinya itu 5.000. Kemudian ada cost driver-nya, itu tarifnya sebesar 10, yang mana produk A ini mengkonsumsi sebesar 5.000. Maka ketemu total BOP sebesar 50.000 dan tarifnya sebesar 10, yang mana diperoleh dari 50.000 dibagi dengan 5.000. Kemudian ada jumlah setup, tarifnya itu 1.000, konsumsi aktivitas itu 200, totalnya 200.000, BOP per unit itu 40. Dari 200.000 dibagi dengan 5.000. Kemudian jam mesin, tarifnya 10, konsumsi aktivitasnya itu 50.000, total BOP sebesar 500.000, dan BOP per unit sebesar 100. Kemudian jumlah pesanan, tarif aktivitasnya 5, kemudian tarif konsumsinya itu 5.000, total BOP-nya 25.000. Jadi jumlah pesanan BOP per unit sebesar 5. Kemudian setelah itu kita menghitung BOP per unit. Jadi BOP per unit untuk produk A itu sebesar 155. Nah, kemudian kita tambahkan dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja itu sebesar 200. Maka total biaya untuk produk A itu sebesar 155 ditambah dengan 200 sama dengan 355. Kemudian bagaimana dengan produk B? Di produk B ini unit produksinya itu sebesar 20.000. Kemudian untuk jam teknis itu tarifnya 10, konsumsi untuk produk B sebesar 7.500, maka total BOP untuk produk B terkait jam teknis sebesar 75.000, BOP per unit sebesar 3,75. Itu diperoleh dari 75.000 dibagi dengan 20.000. Kemudian untuk jam setup mesin, tarifnya sebesar 1.000 per jumlah setup. Untuk produk B mengkonsumsi 100 aktivitas, total BOP itu kemudian 100.000, maka BOP per unit sebesar 5. Kemudian untuk jam mesin, tarif aktivitasnya itu 10, konsumsi aktivitas untuk produk B sebesar 100.000, maka total BOP per unit sebesar 1 juta. Total BOP sebesar 1 juta dan BOP per unit sebesar 50. Kemudian jumlah pesanan, tarif aktivitasnya 5, jumlah konsumsi itu 10.000, maka total BOP sebesar 50.000 dan BOP per unit sebesar 2,5. Jadi total BOP per unit untuk produk B itu sebesar 3,75 ditambahkan dengan 5, ditambahkan dengan 50, ditambahkan dengan 2,5. Jadi ketemu 61,25. Kemudian ada biaya bahan baku dan tenaga kerja, itu sebesar 80, maka total biaya untuk produk B itu sebesar 61,25 ditambahkan dengan 80, sama dengan 141,25.
Ini merupakan tahapan terakhir yang mana kita mengalokasikan aktivitas peserta dengan kita mengalokasikan aktivitas ini ke produk. Dalam hal ini produk A dan produk B. Kemudian berapa margin per unit dari informasi yang kita sudah peroleh tadi. Jadi untuk mengetahui margin itu kita harus mengetahui selisih antara harga dan total biaya. Untuk produk A itu marginnya sebesar 45 diperoleh dari harganya 400 dikurangi dengan total biaya 355. Untuk produk B sebesar 58,75 itu diperoleh dari 200 dikurangi dengan 141,25. Kemudian kita membandingkan antara biaya tradisional dan EBC. Jadi untuk produk A dan produk B terkait BOP sendiri, itu tuh tradisional. Untuk produk A itu sebesar 100, produk B sebesar 75. Dengan menggunakan sistem EBC, produk A sebesar 155 dan produk B sebesar 61,25. Jadi selisihnya itu untuk produk A sebesar 55 dan produk B sebesar 13,75. Jadi dengan sistem EBC ini membuat biaya overhead untuk produk A ini lebih besar, sebesar 55 dibandingkan dengan sistem tradisional. Sedangkan untuk produk B, dengan penggunaan EBC ini membuat BOP itu menjadi lebih murah sebesar 13,75 dibandingin dengan tradisional, yang mana sebesar 75. Kemudian, bagaimana dengan margin? Jadi untuk produk A dengan pendekatan tradisional itu sebesar 100, untuk produk B sebesar 45. Kemudian ketika menggunakan sistem EBC, produk A sebesar 45 dan produk B sebesar 58,75. Jadi margin di sini ketika kita menggunakan produk untuk produk A, ketika kita menggunakan EBC ini marginnya lebih sedikit, sebesar 55 dibandingin dengan penggunaan tradisional. Tetapi pada produk B itu marginnya lebih besar, sebesar 13,75 dibandingin dengan tradisional, yang mana marginnya pada pendekatan tradisional untuk produk B itu sebesar 45, sedangkan pendekatan EBC untuk produk B itu sebesar 58,75. Jadi pada contoh ini merupakan suatu ilustrasi atau contoh tentang penerapan EBC dalam suatu perusahaan, dan juga kita dapat membandingkan bagaimana sih penerapan EBC dengan penerapan tradisional, apakah sama atau apa yang membedakan. Jadi hal-hal yang tadi seperti EBC membutuhkan 7 pendekatan atau 7 tahapan, tetapi pada pendekatan tradisional itu hanya membutuhkan mungkin 2-3 tahapan. Jadi itu merupakan contoh atau penerapan sistem activity based costing. Kemudian apa sih manfaat setelah kita mampu atau kita menerapkan sistem EBC ini? Yang pertama itu kita mampu merencanakan dan mengelola aktivitas dengan baik. Kenapa? Karena dalam setiap produk itu atau dalam setiap tahapan itu kita mampu mengidentifikasi setiap aktivitas. Jadi biaya yang muncul itu kita tahu aktivitasnya apa, sehingga kita bisa mengetahui atau bahkan kita bisa merencanakan apakah aktivitas ini memang harus dipertahankan ataukah aktivitas ini harus dieliminasi dari rangkaian proses operasi suatu perusahaan atau dalam rangkaian proses produksi suatu produk. Yang kedua itu pengurangan dan perbaikan biaya. Ya, kenapa? Karena
penyebab dari sebuah biaya atau penyebab munculnya biaya ialah aktivitas. Ketika kita bisa mampu mengeliminasi atau kita bisa mampu untuk memperbaiki aktivitas tersebut, maka secara otomatis biaya itu pun akan terjadi perbaikan. Ketika kita mengurangi aktivitas, maka akan terjadi pengurangan atau akan mengakibatkan biaya berkurang. Atau kalau kita memperbaiki aktivitas menjadi lebih efektif, ini akan membuat biaya pun juga lebih efisien. Jadi manfaat yang terakhir itu penetapan harga. Jadi ketika kita mampu untuk mengetahui unit cost, otomatis kita mampu menetapkan harga sehingga harga tersebut dapat mengcover atau menutupi jumlah biaya yang telah kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Baik, selanjutnya itu, jadi dalam sebuah sistem itu ada plus dan minus. Kalau tadi kita berbicara tentang plus atau manfaat dari ABC, maka kali ini kita berbicara tentang kendala dalam penerapan ABC. Jadi, dalam penerapan ABC sendiri ini tidaklah mudah dan tidaklah murah. Karena ABC ini merupakan sistem yang mahal. Artinya, kita harus menginvestasikan dana yang besar. Karena untuk apa? Untuk kita harus mengidentifikasi. Proses mengidentifikasi sebuah rangkaian proses dalam perusahaan itu kan bukanlah sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan banyak sumber daya. Salah satunya ialah sumber daya moneter. Kemudian komitmen. Jadi, ini yang dibutuhkan. Bahwa dalam suatu sistem ABC ini dibutuhkan komitmen dari setiap karyawan. Bukan hanya dari atasan atau bukan hanya dari bawahan, tetapi semua karyawan. Karena dalam sistem ABC ini melibatkan atau terjadi pertukaran informasi antara satu karyawan dengan karyawan lain, antara atasan dengan bawahan, antara manajer maupun antara setiap departemen atau lini produk. Kemudian yang terakhir itu waktu. Kita tahu bahwa kita harus mengidentifikasi setiap aktivitas yang terjadi dalam pengoperasian atau kegiatan operasional dari perusahaan. Jadi, untuk mengidentifikasi kegiatan tersebut memang membutuhkan waktu yang lama. Karena harus benar-benar harus benar-benar dapat diidentifikasi semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya informasi yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.